Hai hai hai, Shalom. Selamat hari Minggu, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Elisa dari GKJ Jakarta di Kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 17 Maret 2024. Adik-adik, apakah ada yang bersedih saat ini? Oh, ada tuh. Kenapa? Nggak dibeliin permen sama mama. Nggak boleh nonton TV. Nggak boleh main HP. Karena mama suruh sekolah minggu dulu. Bener dong mamanya, adik-adik. Kok di situ ada yang marah-marah? Oh, ternyata karena lapar jadi marah-marah. Kalau begitu, adik-adik, ayo adik-adik yang lagi marah, yang lagi sedih, kita naikkan pujian halo halo halo, kita sapa teman-teman. Halo 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 halo, ola ola, apa kabarmu? Halo 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 halo, ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, 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 ola, ola, apa kabarmu? Halo, 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 ola, ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, berikan salam dan senyum yang terindah untuk orang di sekitar kita. Halo, 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 ola, ola, apa kabarmu? Halo, 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 ola, ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, saat ini kami ada di sini untuk ikut sekolah minggu online. Tuhan Yesus, kami mungkin ada yang bersuka cita, tapi ada yang lagi kesal, ada yang lagi sedih. Tuhan, berikanlah sukacita kepada kami, supaya kami yang marah Tuhan redam, kami yang sedih Tuhan hibur, sehingga kami boleh ikut sekolah minggu ini dengan penuh sukacita. Kami mau menaikkan pujian bagi Tuhan, kiranya Tuhan berkenan. Kami juga mau belajar firman Tuhan sebagai pedoman di dalam hidup kami. Beracaralah bersama dengan kami Tuhan, karena kami sudah siap. Kami berdoa supaya jaringan internet kami terkoneksi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, udah gak ada yang marah dong, yang sedih. Ayo kita sukacita terus memuji Tuhan. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacita
Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Ha, ha, pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia Tuhan kehidupanku. Ha, ha, pam 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 pam. Adik-adik dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya buat kita belajar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Elisa tentang Tuhan akan menderita. Bicara tentang penggarap. Kenapa? Tuhan kan hebat, berkuasa. Kok harus menderita? Nah, adik-adik, supaya kita mengerti firman Tuhan tersebut, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk berkonsentrasi belajar firman Tuhan. Mari adik-adik kita naikkan pujian Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan
diberikan karena cintanya, dosa dihapuskan, dihapuskan, dosa dihapuskan. Hai, salam adik-adik semua. Apa kabar? Pasti semangat dan sehat untuk mengikuti ibadah online bersama Bina Warga. Tema kita hari ini adalah tentang Tuhan akan menderita. Wah, Tuhan akan menderita? Bagaimana ceritanya? Yuk, sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya sikap yang baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama dengan kakak pengasuh di Bina Warga mengikuti ibadah online anak. Tuhan Yesus, kami sudah siapkan hati, kami sudah siapkan pikiran untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berfirman kepada kami, karena kami siap untuk menyimaknya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan, Kak Elisa mau bertanya terlebih dahulu. Apakah ada di antara kalian yang suka mendengar cerita, dongeng? Apa cerita favorit kalian? Apa dongeng favorit kalian? Nah, Kak Elisa kasih tahu ya, kalau waktu kecil dulu, Kak Elisa suka mendengar dongeng kisah Timun Mas. Ada yang tahu? Bagus. Berarti kalian juga suka membaca atau mendengarkan dongeng cerita rakyat. Adik-adik, tahukah juga kalian bahwa Yesus suka bercerita? Kisah-kisah yang diceritakan Yesus itu disebut perumpamaan. Dia menggunakannya untuk mengajar banyak orang. Dia menggunakan perumpamaan untuk mengajar semua orang tentang yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang salah. Kalian mungkin juga pernah mendengar atau membaca tentang kisah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Itu tentang apa? Iya, betul sekali. Tentang sikap baik satu orang kepada orang yang lain. Lalu masih ada perumpamaan apa lagi? Betul, ada perumpamaan orang yang menabur benih, perumpamaan petani penyewa kebun anggur, dan banyak lagi. Semua perumpamaan dipakai oleh Yesus untuk mengajarkan kita. Sekarang yuk kita baca firman Tuhan dari kitab Matius 21 ayat 33 sampai 46. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kakak yang akan bercerita untuk kalian semua. Suatu hari, Yesus sedang mengajar banyak orang. Para imam kepala dan pemimpin rakyat tidak melakukan hal-hal seperti yang telah Yesus lakukan. Yesus lalu bercerita tentang perumpamaan. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang memiliki sebidang tanah. Dia menanam beberapa buah anggur dan menyewakannya kepada beberapa petani yang akan bekerja untuknya. Salah satu perjanjiannya dengan para petani adalah
mereka akan memberi bagian hasil panen. Tetapi ketika tiba waktunya memanen buah anggur, pemilik tanah mengutus hamba-hambanya untuk memungut bagian dari hasil panen. Para petani yang menyewa tanah itu justru memukuli bahkan membunuh hamba-hamba dari orang yang pemilik anggur tadi. Karena para petani penyewa itu menolak memberikan bagian hasil panen kepada pemilik kebun anggur itu. Untuk kedua kalinya, pemilik tanah mengirimkan hambanya lebih banyak daripada yang pertama kali. Tetapi lagi-lagi petani penyewa itu memukuli dan memperlakukan hamba-hamba pemilik anggur dengan cara yang sama. Akhirnya pemilik anggur mengutus putranya sendiri. Ia berpikir pasti para petani penyewa itu akan menghormati putraku. Tetapi ketika mereka melihat anak laki-laki dari pemilik anggur itu, para petani itu berkata, "Ini adalah putra pemilik kebun anggur. Mari kita bunuh dan ambil warisannya." Yesus kemudian bertanya kepada orang-orang yang mendengarkan ceritanya, "Menurut kalian, apa yang dilakukan pemilik tanah kebun anggur itu terhadap orang-orang yang menyewa kebunnya?" Orang banyak menjawab, "Dia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan menyewakan tanahnya kepada orang lain yang mau memberi bagi hasil panen." Adik-adik, dalam kisah yang Yesus ceritakan, pemilik tanah mewakili Tuhan. Mula-mula Tuhan mengutus orang seperti Nuh, Musa, Daud, Nabi Yesaya, dan yang lain-lainnya. Mereka semua diutus Tuhan untuk memberitahu manusia akan kasih Tuhan kepada mereka. Tuhan juga meminta agar Nabi Musa, Daud, Nabi Yesaya, Nuh, dan sebagainya mengajarin manusia untuk berpaling dari kejahatan. Tetapi banyak yang tidak mau mendengar. Akhirnya Tuhan Allah mengutus Yesus, putranya sendiri. Kalian tahu apa yang dialami oleh Yesus? Yesus menderita. Yesus justru disalib, bahkan mati. Dan kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Yesus merasakan penderitaan. Karena itu kita harus menggunakan kesempatan saat itu dan saat ini untuk melakukan kebaikan. Karena Yesus yang menderita adalah satu-satunya kesempatan kita untuk menuju jalan kebenaran. Yesus menebus dosa kita. Meski Yesus menderita, tapi Yesus ingin kita berpaling menuju jalan kebenaran. Jadi, kalau kalian merasa menderita saat diejek teman-teman karena kalian tidak mau mencontek, kalian harus berdoa dan bersyukur bahwa kalian teguh di dalam jalan kebenaran. Itu semua akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sekarang yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah mengirimkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang mau menderita, mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, agar kami berpaling menuju jalan kebenaran, agar kami bertobat dan mengakui kesalahan kami dan kembali ke jalan kebenaran yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih untuk pengorbanan putra-Mu yang tunggal,
Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, sekarang yuk kita sama-sama ucapkan ayat emas kita. Diambil dari kitab Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Adik-adik, itu tadi firman Tuhan kita hari ini. Sampai jumpa lagi dalam ibadah online bersama Bina Warga berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Buat apa sih Kak? Emangnya Tuhan minta-minta ya sama kita? Gak boleh begitu adik-adik. Tuhan tidak pernah meminta kepada kita. Justru karena kita berterima kasih kepada Tuhan, nah ungkapan syukurnya kita berikan melalui persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah, atau adik-adik masukkan dalam amplop. Minggu depan ketika adik pergi sekolah minggu, dibawa masukkan dalam kantong persembahan supaya kita selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Yuk adik-adik kita naikkan pujian. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, selalu setiap saat. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, juga menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah boleh sekolah minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tahu situasi hati kami. Ada yang lagi gembira, ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang marah. Tapi kami semua anak-anak Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengatasi rasa marah kami, kecewa kami, sedih kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih kalau kami boleh menaikkan pujian bagi Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami yang terbatas ini, yang masih kecil ini, supaya mengerti mengapa Tuhan Yesus perlu menderita untuk
kehidupan kami. Karena Tuhan mau menyelamatkan kami dan sudah menyelamatkan kami. Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kami yang sudah sekolah, kami boleh belajar untuk masa depan kami. Terima kasih untuk guru-guru dan teman-teman di sekolah kami. Terima kasih juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau berdoa untuk Pak Presiden Jokowi supaya Tuhan berikan hikmat di dalam menjalankan pemerintahan sampai selesai. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran yang sedang menyusun pemerintahan yang akan datang. Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa ada keamanan, ketertiban, kedamaian di Indonesia. Kami walaupun berbeda suku bangsa, berbeda agama, tapi kami hidup dalam toleransi. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang muslim yang sedang menjalankan puasa, supaya Tuhan juga tetap memberikan kekuatan dan sukacita di dalam melaksanakan ibadah puasa, sehingga mereka boleh menyelesaikannya. Tuhan, terima kasih untuk bina warga yang Tuhan berkati, sehingga kami yang tidak bisa pergi sekolah minggu bisa ikut sekolah minggu online. Terima kasih untuk Kak Hendra dan seluruh tim guru sekolah minggu. Tuhan berikan kekompakan dan kesetiaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua gereja dan lembaga Kristen yang ada di Indonesia, supaya semuanya boleh bekerja sama untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih untuk sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang Tuhan akan menderita, yaitu perumpamaan tentang penggarap. Iya, adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk menghukum manusia, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena Allah mengasihi seluruh umat manusia, dan Allah mau semua umat manusia diselamatkan. Karena itulah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus terus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang mau menderita untuk kita, karena Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir kebaktian sekolah minggu ini, kita naikkan pujian Yesus sahabatku. Bukan hanya sekarang, tapi nanti selamanya sampai kita masuk ke dalam surga mulia. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Nya,
Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Hai, ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tak terasa ya kebersamaan kita sudah 30 menit. Dan saat ini kita akan berpisah. Kak Lina, Kak Elisa, Kak Hendra dan seluruh tim guru sekolah Minggu Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan hati kita memasuki Paskah, memaknai Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.